Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anak berkesulitan belajar dan anak berbakat istimewa. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pertama ada definisi anak kesulitan belajar atau learning disability. Anak dengan kesulitan belajar merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memproses informasi yang berdampak pada kemampuan belajar anak. Kesulitan belajar pada anak ditandai oleh prestasi yang di bawah kemampuan yang dimiliki, disertai dengan adanya gangguan neurologis. Kesulitan belajar mencerminkan ketidakmampuan anak dalam proses psikologis yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kesulitan belajar dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kesulitan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari kesulitan belajar. Menurut Geddes, penyebab learning disability dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor organ tubuh, yang kedua faktor lingkungan. Faktor organ tubuh meliputi minimal disfungsi otak, gangguan yang disebabkan oleh cedera pada struktur lapisan luar otak atau korteks. Yang kedua ada faktor patologis, disfungsi otak yang disebabkan oleh kondisi seperti pendarahan otak, penyakit tertentu, cedera akibat kecelakaan, kelahiran prematur, kekurangan oksigen, cacat bawaan, serta genetik. Yang kemudian ketiga, hubungan antar tipe disfungsi otak berkaitan dengan keterampilan saraf yang berada di bawah optimal. Dan yang terakhir ada kelainan medis dewasa ini, berbagai kondisi medis yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi otak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Ini meliputi pengaruh dari gangguan emosional, pengalaman-pengalaman yang tidak memadai yang diperoleh sebelumnya, dan kehilangan lingkungan yang kondusif atau memadai. Untuk karakteristik anak yang memiliki kesulitan belajar yaitu yang pertama, anak biasanya bingung dalam membedakan antara kiri dan kanan. Dan memiliki masalah dalam melengkapi teka-teki, serta meja, tas, dan buku biasanya sangat berantakan. Yang kedua yaitu anak tidak dapat membaca isyarat perilaku nonverbal secara efektif. Misalnya isyarat dari tangan atau isyarat dari bibir tanpa adanya suara itu anak biasanya tidak dapat membacanya secara efektif begitu. Yang ketiga yaitu kesulitan dengan konsep dasar matematika dan dalam menjawab soal. Dari kemampuan matematiknya sedikit kurang. Yang keempat, memiliki tulisan tangan yang buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tentang anak yang kesulitan belajar. Yang pertama adalah anak yang mengalami kesulitan membaca atau disebut dengan disleksia. Anak-anak seperti ini dicirikan dengan 3 ciri. Yang pertama adalah perkembangan kemampuan membacanya yang terlambat. Terus yang kedua adalah kemampuan memahaminya bacaan rendah. Dan yang nomor 3 adalah bila membaca itu sering terjadi banyak kesalahan. Klasifikasi yang kedua adalah anak yang mengalami kesulitan menulis atau biasa disebut dengan disgrafia. Anak-anak seperti ini dicirikan dengan 5 ciri. Yang pertama adalah bila menulis itu tulisannya sering terlambat selesai. Terus yang nomor 2 adalah sering salah menulis huruf B dengan P, huruf P dengan H, terus huruf V dengan U, atau angka 2 dengan 5, angka 6 dengan 9, dan sebagainya begitu. Terus ciri yang nomor 3 adalah hasil tulisannya itu jelek dan biasanya tidak bisa terbaca. Terus yang nomor 4 adalah tulisannya banyak salah atau biasanya terbalik atau hurufnya itu ada yang hilang. Ciri yang nomor 5 adalah sulit menulis dengan lurus pada kertas tidak bergaris. Biasanya kalau menulisnya itu agak naik ya kalau tidak ada garisnya, seperti menulis di kertas HVS dan sebagainya gitu. Terus yang klasifikasi yang terakhir adalah anak yang mengalami kesulitan berhitung atau biasa disebut dengan diskalkulia. Anak-anak seperti ini dicirikan dengan 5 ciri. Yang pertama adalah sulit membedakan tanda-tanda seperti tanda bilangan-bilangan seperti tanda plus atau min, kali,
pembagian, dan sebagainya begitu. Terus yang ciri nomor 2 itu dia sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Terus yang nomor 3, dia sering salah membilang dengan urut. Terus yang nomor 4, ciri nomor 4 adalah dia sering salah membedakan angka 9 dengan angka 6, angka 17 dengan 71, angka 2 dengan 5, angka 3 dengan 8, dan sebagainya. Terus yang ciri yang nomor terakhir adalah sulit membedakan bangun-bangun geometri. Kemudian selanjutnya ada instrumen identifikasi anak memiliki kesulitan dalam belajar. Yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam membaca atau disleksia, yang ditandai dengan kemampuan dalam memahami isi bacaan rendah, kemudian dalam hal membaca masih sering terjadi kesalahan, kemudian kemampuan membaca lebih rendah daripada anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah anak memiliki kesulitan dalam menulis atau disgrafia. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan hasil tulisan yang sulit dibaca, kemudian tulisannya masih banyak yang salah, ataupun dalam penulisan suatu kata masih terdapat 1 atau 2 huruf yang belum ditulis. Kemudian yang lainnya yaitu sulit menulis dengan lurus pada kertas yang bergaris. Kemudian selanjutnya anak mengalami kesulitan dalam berhitung. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan anak itu sulit membedakan antara tanda kurang, tambah, kali, ataupun kurang dari dan lebih dari. Kemudian gejala lainnya yaitu sulit dalam membaca jam analog dan sering salah ketika mengoperasikan bilangan atau hitungan. Nah, tahapan pelaksanaan yang tepat untuk menangani kasus ini adalah dengan melakukan penjaringan atau screening, kemudian pengalihan tangan, dan klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Nah, untuk melakukan identifikasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara dengan orang tua, kemudian penilaian awal oleh tim psikolog dan terapis, penggunaan kuesioner atau alat screening lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui keberadaan anak sedini mungkin sehingga dapat diberikan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, program pelayanan tersebut itu bisa berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan. Nah, di sini selanjutnya tentang anak berbakat istimewa atau talented children, yaitu anak yang memiliki potensi luar biasa dalam satu atau beberapa bidang tertentu yang tidak selalu terkait dengan kecerdasan akademik. Nah, di sini anak berbakat istimewa sering dipadukan dengan anak cerdas istimewa atau yang sering disebut dengan CIBI, anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Adanya hal tersebut seringkali menimbulkan kebingungan karena anak cerdas istimewa atau gifted children adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau melebihi rata-rata kecerdasan pada anak seusianya. Sedangkan anak berbakat istimewa atau talented children adalah anak yang memiliki potensi kreativitas yang tinggi sehingga mampu membuat suatu karya atau kreasi, misal seni atau yang lainnya. Anak cerdas istimewa dan anak berbakat istimewa sebenarnya dalam satu lingkup. Anak cerdas istimewa lebih fokus pada kemampuan intelektual dan prestasi akademik, sedangkan anak berbakat istimewa menonjol pada bidang tertentu yang menunjukkan potensi kreatif atau keterampilan. Jadi, kecerdasan yang tinggi tidak selalu menjamin bakat, dan sebaliknya, seorang anak dengan bakat luar biasa di bidang non-akademis mungkin tidak memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang artinya, seorang anak bisa saja memiliki bakat yang luar biasa, meskipun kecerdasan atau intelektualnya tidak di atas rata-rata atau masih sewajarnya sesuai usianya, tetapi memiliki bakat yang luar biasa dan dapat menciptakan kreasi atau kreativitas yang luar biasa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab dari anak berbakat atau CIBI. Penyebabnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hereditas, yang kedua ada lingkungan.
Hereditas adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, yang meliputi kecerdasan, kreativitas, produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Kalau lingkungan berperan besar dalam mempengaruhi keberbakatan anak. Meskipun anak memiliki bakat tinggi di suatu bidang, tanpa dukungan dan perhatian dari lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat, bakat anak tersebut tidak akan berkembang secara maksimal. Karakteristik anak berbakat yaitu yang pertama, anak memiliki perbendaharaan kata-kata yang maju pada usianya. Seperti misalnya anak usia 1 tahun sudah banyak kata-kata yang diucapkan. Yang kedua yaitu anak memiliki minat yang lebih dini terhadap buku-buku dan membaca. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan lebih awal dan belajar sendiri pada usia 2 atau 3 tahun. Yang keempat, anak biasanya dapat membaca secara mandiri dan menyukai buku-buku bacaan orang dewasa. Jadi anak memiliki keingintahuan lebih dengan apa sih yang dilakukan orang dewasa begitu biasanya. Nah, yang kelima, cepat dalam belajar dan mudah mengingat informasi faktual. Yang keenam, cepat memahami hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu yang besar yang ditandai dengan pernyataan bagaimana dan mengapa. Yang kedelapan yaitu lebih menyukai teman-teman yang usianya lebih tua darinya, semisal kakaknya atau orang tuanya atau gurunya, itu bisa dijadikan teman. Dan yang kesembilan, memiliki rasa humor yang matang untuk usianya. Yang kesepuluh, menyukai pengalaman baru dan menantang. Yang kesebelas, memiliki kemampuan yang tinggi dalam membuat perencanaan, pemecahan masalah, dan berpikir abstrak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi tentang anak berbakat. Jadi, anak berbakat ini mempunyai 4 klasifikasi ya. Yang pertama adalah jenius, yang di sini jenius itu dijelaskan IQ-nya itu lebih dari 180. Jadi anak dalam kelompok ini itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bakat dan keistimewaannya itu telah tampak sejak kecil. Misalnya sejak umur 2 tahun atau balita, dia sudah dapat membaca, dan umur 4 tahun biasanya sudah bisa berbahasa asing. Anak-anak jenius ini memiliki sifat positif sebagai berikut. Yang pertama adalah daya abstraksinya itu baik sekali. Terus dia itu mempunyai banyak sekali ide. Terus dia itu juga dapat mampu berpikir kritis dengan sangat baik. Terus dia juga sangat kreatif dan suka menganalisis. Tapi di sisi lain, anak-anak berbakat ini juga mempunyai sisi negatif. Yang pertama adalah cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri, atau istilahnya itu adalah egosentris. Terus yang nomor 2 adalah temperamental, sehingga mudah menunjukkan emosi marah. Terus yang nomor 3 adalah tidak mudah bergaul. Selanjutnya, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian. Terus yang terakhir adalah tidak mudah menerima pendapat dari orang lain karena dia merasa dirinya itu sudah pintar. Terus klasifikasi yang nomor 2 adalah gifted. Ini biasanya dicirikan dengan IQ-nya itu 140 sampai 179. Anak dalam kelompok ini biasanya bakatnya itu juga sudah tampak sejak kecil, dan prestasi yang dimiliki biasanya melebihi teman sebayanya. Jika dibandingkan dengan orang normal, kemampuan adjustment terhadap berbagai problem hidup lebih baik, yaitu suatu proses psikososial yang berlangsung dengan cara mengelola tuntutan dalam keseharian dengan memodifikasi diri dan lingkungan sekitarnya. Anak gifted ini diantaranya memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai perhatian terhadap sains, terus serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan yang terakhir adalah senang akan koleksi. Terus klasifikasi yang nomor 3 adalah sangat superior. Ini dicirikan dengan IQ-nya yang sebesar 130 sampai 139. Anak sangat superior berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Umumnya tidak ada perbedaan mencolok
dengan kelompok superior. Terus klasifikasi yang terakhir adalah superior. Superior ini dicirikan dengan IQ-nya yang sebesar 120 sampai 129. Nah, anak dalam kelompok ini itu memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum, anak dalam kelompok ini juga memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ciri-ciri anak-anak ini itu adalah cakap dalam membaca dan berhitung. Terus perbendaharaan bahasanya itu sangat luas. Terus cepat memahami dibandingkan dengan anak-anak yang termasuk kelompok pandai. Terus yang terakhir adalah kesehatan dan ketahanan fisiknya pun lebih baik daripada anak-anak yang normal. Ya, yang terakhir itu ada instrumen identifikasi anak berbakat atau anak istimewa. Yang pertama itu kemampuan intelektual di atas rata-rata. Orang dengan kemampuan intelektual yang tinggi biasanya memiliki kelebihan dalam memproses informasi, berpikir kritis, dan belajar hal-hal baru dengan cepat. Yang pertama itu menyukai tantangan dan tugas yang lebih kompleks atau rumit. Mereka ini cenderung tertarik pada masalah yang menuntut pemikiran mendalam atau solusi-solusi yang rumit, karena tantangan ini memuaskan rasa ingin tahu intelektual mereka. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan kritis atau pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan. Individu ini cenderung mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain, mengarah pada pertanyaan kritis yang dapat membuka perspektif yang baru. Yang ketiga, ada lebih banyak mengetahui hal-hal baru dibanding anak seusianya. Karena kemampuan belajarnya yang cepat, mereka ini biasanya memiliki wawasan yang lebih luas tentang banyak hal lah. Mereka sering menggemari belajar dan mengeksplorasi topik yang beragam. Yang B itu ada memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas memungkinkan seseorang untuk berpikir di luar kebiasaan, menghasilkan ide-ide inovatif, dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Yang pertama itu ada suka bereksperimen terhadap hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Mereka suka mencoba hal-hal baru atau cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah, yang merupakan tanda kreativitas tinggi. Yang kedua itu banyak mengeluarkan ide ketika mengalami problem atau suatu masalah. Ketika menghadapi masalah, mereka ini biasanya mengeluarkan ide-ide yang kreatif, yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, dan dapat melihat berbagai solusi. Yang ketiga itu, mereka ini sensitif terhadap estetika. Mereka memiliki kepekaan terhadap keindahan atau estetika yang berada di sekitar mereka, yang memungkinkan mereka mengapresiasi seni, warna, dan bentuk yang menarik. Yang C itu ada komitmen terhadap tugas. Komitmen yang kuat terhadap tugas menunjukkan ketahanan dan kesungguhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh persorangan itu. Yang pertama itu tidak mudah menyerah hanya dengan satu kegagalan. Mereka memiliki ketahanan yang tinggi dan cenderung memiliki kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Yang kedua itu memiliki rasa antusias dan ketertarikan yang tinggi. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan minat, yang membuat mereka mampu terus berusaha meskipun tugas tersebut sulit atau menantang. Yang ketiga itu memiliki standar hidup yang tinggi. Mereka seringkali menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka sendiri, dan cenderung tidak puas dengan hasil-hasil yang biasanya. Ini mendorong mereka untuk mencapai kualitas atau prestasi yang lebih baik dari orang lain.